Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi ya. Tetap dengan Bu Jui hari ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini ya. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4 ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Harapannya agar Allah selalu memberi kemudahan dalam belajar dan agar Allah selalu mengabulkan dan mewujudkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cita-citakan. Baik, setelah berdoa, kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional ya. Yang kedua, siswa dapat memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional di berbagai bidang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku, bangsa satu dan yang lain. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda. Dan yang kelima, siswa dapat mengenali identitas dan keragaman suku bangsa teman-temannya ya. Demikian tadi diantaranya tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, kita awali pada tujuan pembelajaran yang pertama pada hari ini adalah mengenal peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional ya. Sudah Ibu ambilkan rangkuman peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional ya. Di antaranya Ibu ambil ini yaitu peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an ya. Pada masa itu lahir banyak organisasi pergerakan, diantaranya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indonesia Partai ya. Salah satu organisasi besar yang pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo ya. Budi Utomo sendiri lahir pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia ya. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Sampai sekarang pada tanggal 20 Mei pasti kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Awalnya kita peringati Hari Kebangkitan Nasional karena merupakan awal dari tonggak awal pergerakan nasional. Berikutnya adalah masa awal radikal ya. Masa awal radikal ini pada tahun 1920 sampai 1927-an ya. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal radikal ini terutama pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras ya, terutama terhadap pemerintah Hindia Belanda ya. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal diantaranya adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia atau PNI ya. Demikian beberapa contoh pergerakan pada masa awal radikal. Berikutnya adalah masa moderat. Masa moderat ini ditandai pada tahun 1930-an ya. Pada tahun 1930-an, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia sudah mulai mengubah taktik perjuangannya ya. Mereka kalau awalnya tidak menggunakan kooperatif, mereka sekarang menggunakan taktik kooperatif ya, yaitu mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda ya. Di antaranya adalah yang berhaluan moderat adalah organisasi diantaranya adalah Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia ya. Selain organisasi di atas, masih banyak lagi organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya ya. Contoh-contohnya ada di situ. Nah, setelah Ibu bacakan 3 penjelasan tadi, yaitu pergerakan pada masa awal pergerakan nasional, kemudian pada masa awal radikal, dan juga pada masa moderat, harapannya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di buku kalian ya. 4 pertanyaan nanti yang bisa kalian cari pada
penjelasan tadi ya. Ada 4 pertanyaan saja ya. Anak-anak bangsa Indonesia ya mengalami penderitaan ya akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ya. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan ya. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh baik itu para raja, bangsawan, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata ya. Namun pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu banyak mengalami kegagalan ya. Nah, di antara faktor-faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah tadi, di antaranya adalah sebagai berikut ya. A. Perjuangan bersifat kedaerahan ya. Yang B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak ya, tidak dilakukan secara bersama-sama. Yang C. Masih bergantung pada pimpinan ya. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti ya. Jadi masih terpusat kepada satu komando saja ya. Kemudian yang D. Kalah dalam persenjataan ya, karena masih bersifat kedaerahan tradisional, senjata yang mereka gunakan ya masih kalau dulu ya bambu runcing itu ya, sudah bagus itu ya. Kemudian yang E, Belanda menerapkan politik adu domba, divide and impera ya. Mereka saling menghasut di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi akhirnya bangsa Indonesia tidak berperang melawan penjajah, mereka malah berperang melawan saudara sebangsa sendiri ya. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi ya. Lahirnya organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional ya. Ada keterangan lain ya, penjelasan lain yaitu mengenai kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional ya, terjadi pada berbagai bidang ya, di antaranya di situ ada bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya ya. Pada bidang pendidikan, perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan ya, baik itu hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia ya. Banyak muncul organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah ya. Di antara contohnya tadi adalah Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo ya. Pada bidang ekonomi yaitu adanya upaya untuk menghapuskan eksploitasi ekonomi asing ya. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan sehingga meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia ya. Indonesia banyak dieksploitasi ya, baik itu ekonomi maupun masyarakatnya diambil manfaatnya sehingga bangsa Indonesia sendiri tidak bisa merasakan hasil dari kekayaan bangsa Indonesia ya. Banyak kesengsaraan ataupun kemelaratan yang dialami ya. Kemudian di bidang politik banyak muncul organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi pribumi ya, terutama yang telah hidup dalam masa penindasan ya. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia ya. Jadi muncul beberapa paham-paham ya, baik itu nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi dan Pancasilalisme ya. Semangat ini digunakan untuk sebagai paham atau ideologi bagi organisasi yang diketuai oleh Soekarno ya, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada bidang sosial budaya yaitu melakukan pembentukan identitas nasional ya, seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita ya. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ya. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah ya, termasuk masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia ya. Demikian tadi kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang ya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang membedakan suku bangsa satu dan yang lain ya. Di situ ada faktor adat istiadat ya. Seperti kalian ketahui bahwa setiap suku bangsa pasti memiliki adat-adat tertentu ya, memiliki baik itu upacara maupun kebiasaan-kebiasaan lain ya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut biasanya dijalankan secara turun-menurun dalam satu suku ya. Contohnya yaitu upacara pembakaran mayat di Aben di Bali ya.
Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup ya. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa, terutama Jawa Tengah ya, khususnya Solo dan Jogja yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus ya. Jadi logat bicara yang mereka gunakan tampak sekali berbeda ya. Faktor yang kedua adalah bahasa daerah ya. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah sendiri ya. Contohnya orang Jawa mempunyai bahasa Jawa, kemudian suku Madura juga mempunyai bahasa Madura ya. Masing-masing suku mempunyai bahasa daerahnya masing-masing dengan khasanah budaya yang berbeda ya, merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Faktor yang ketiga yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu atau garis kedua-duanya ya, patrilineal dan sebagainya ya. Itu di situ ada penjelasannya mengenai sistem kekerabatan ya. Demikian tadi faktor-faktor yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya ya. Berikutnya yaitu informasi mengenai peristiwa seputar Sumpah Pemuda ya. Kongres Pemuda Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dilaksanakan 3 kali ya. Kongres Pemuda pertama berlangsung di Jakarta, yaitu di Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 ya, diikuti oleh semua organisasi pemuda ya. Namun pada kongres pertama ini belum menghasilkan keputusan ya. Kemudian kongres kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober ya, yang dilaksanakan di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya 106 ya. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres ya. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan sebagai berikut ya. Ini merupakan tonggak adanya peristiwa Sumpah Pemuda ya. Adanya kesimpulan sebagai berikut ya. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang B, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. C, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. Dan yang terakhir, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Masih ingat bunyi Sumpah Pemuda? Nah, harapan Ibu kalian masih ingat ya. Ya, ikrar Sumpah Pemuda ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Demikian tadi isi dari ikrar Sumpah Pemuda ya. Semoga kalian hafal terus ya, karena ini merupakan suatu hal yang penting ya. Nah, dari penjelasan tadi mengenai peristiwa Sumpah Pemuda, di sini sudah ada peta pikiran yang nanti kalian bisa menjawabnya, mengambil jawaban dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi ya, diantaranya kapan Kongres Pemuda dilaksanakan, kemudian di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan, sampai apa isi ikrar Sumpah Pemuda ya. Semua sudah Ibu bacakan tadi di depan. Jika kalian kurang jelas, kalian bisa membaca dan membuka buku kalian pada halaman 51 ya. Kalian menjawab pertanyaan sehingga kalian bisa mengerti kesimpulan apa yang didapatkan dari bacaan tadi ya, mengenai Sumpah Pemuda ya. Ingat halaman 51 ya. Baik, demikian tadi penjelasan dan rangkuman singkat mengenai materi hari ini ya. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan semoga penjelasan yang Ibu berikan bisa kalian mengerti ya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.